Halo para maniak film, balik lagi bersama gua Mr. K di Studio 77. Film yang akan Mr. K bahas kali ini berjudul Crow Zero. Mungkin banyak dari kalian yang gak asing dengan film baku hantam ini, karena film ini pernah sangat viral terutama di kalangan anak STM yang menjadikan tawuran sebagai hobinya. Film Crow Zero ini bercerita tentang seorang anak pindahan yang ingin menguasai suzuran. Jadi suzuran ini adalah sekolah khusus laki-laki, sama kayak sekolah STM kalau di Indonesia. Tapi usahanya untuk menguasai suzuran tidaklah mudah, karena anak-anak suzuran tidak pernah bersatu dalam satu ketua. Mereka mempunyai gengnya masing-masing dalam sekolah itu. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke alur cerita. Tapi seperti biasa, kita ngopi dulu. Kalau udah, lanjut. Film diawali dengan seorang pria bernama Takeya Genji yang sedang berada di atap sekolah. Dia adalah murid pindahan kelas 3 yang berusaha menguasai sekolah itu. Di sana ia mencoret nama orang terkuat di suzuran yang bernama Serizawa dan mengganti dengan nama dirinya sendiri. Scene berganti pada guru yang sedang berpidato di acara penerimaan siswa baru kelas 1. Tapi acara itu seketika menjadi acara baku hantam karena para siswa yang saling menunjukkan skill bertarungnya. Dan terlihat siswa baru yang paling menonjol adalah trio Ebizuka yang berisi Kirishima Horomi, Honju, dan si pendiam Sugihara Makoto. Namun baku hantam itu terhenti setelah ada kelompok Yakuza yang datang ke sana untuk mencari Serizawa karena ia telah membuat salah satu anggota Yakuza masuk rumah sakit. Tapi yang muncul di sana malah Takeya Genji. Dengan santainya ia melewati Yakuza itu. Yakuza yang tidak terima langsung menyerangnya, namun Genji dengan mudah mengoplok mereka semua. Tak lama setelah itu datang Serizawa dengan membawa motor yang remnya blong. Ia melihat Yakuza yang datang untuk mencarinya sudah babak belur. Dan disinilah awal Genji dan Serizawa bertemu. Kemudian datang polisi yang mencari Tamao Serizawa. Karena sebelumnya Serizawa membuat masalah dan membuat komandan polisi itu celaka saat mengejarnya. Saat di klub malam, Genji berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Ruka Aizawa. Ruka adalah seorang penyanyi di klub itu. Sebelum lanjut, Mr. K mau jelasin dulu nih sedikit. Jadi Takeya Genji ini merupakan anak dari bos Yakuza bernama Hideo Takeya. Tujuan Genji masuk ke suzuran ini agar ia bisa jadi raja di sana, karena itu adalah syarat agar ia bisa menggantikan posisi ayahnya nanti. Lalu scene berganti kepada Serizawa yang sedang bermain domino bersama anak buahnya. Tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja itu. Gokil sih, emang gak ada takutnya nih anak. Tanpa rasa takut ia langsung menantang Serizawa untuk baku hantam. Padahal Serizawa di sini hampir saja memenangkan game domino itu. Serizawa yang marah langsung menghampiri Genji, walaupun terus dicegah oleh temannya yang bernama Tokyo. Karena Tokyo ini juga merupakan teman Genji pada saat masih di SMP. Tak lama kemudian datang Mikami bersaudara yang ingin menantang Serizawa. Lalu Tokyo memberitahu Genji untuk menguasai suzuran, dia tidak bisa langsung menantang Serizawa, melainkan ia harus mengalahkan kelas-kelas di bawahnya dulu dan melawan siswa kelas 2 bernama Rindaman. Mendengar hal itu, Genji pun menyetujuinya dan Serizawa mengalahkan Mikami Brother dengan 3 koplokan saja. Di tempat lain, Genji sedang menanyakan Rindaman kepada siswa lainnya. Tiba-tiba Rindaman dengan badan besarnya datang. Jalan santai melewati Genji. Sedangkan Genji hanya bisa terdiam. Lah kok ciut si Genji. Lanjut, tak lama kemudian datang seorang anggota Yakuza bernama Kentagiri.
Ia ingin balas dendam kepada Genji karena sebelumnya Genji yang menghajar teman-temannya. Dengan mudah Genji mengalahkan Yakuza itu dengan satu koplokan saja. Tapi kejadian itu membuat mereka berdua berkenalan. Di sini ternyata Kentagiri ini adalah alumni Suzuran dan ia mengetahui cara menguasai sekolah itu. Kentagiri memberitahu bahwa tradisi di Suzuran, sebelum mengalahkan rajanya, Genji harus memiliki anggotanya dulu. Mendengar hal itu, Genji meminta kepada Kentagiri untuk mengajarinya agar bisa menguasai Suzuran. Setelah itu ia mempraktekkan apa yang diajari oleh Kentagiri dengan mendatangi pemimpin kelas E bernama Tamura Chuta. Dan tanpa basa-basi, Genji langsung mengoplok Chuta dan ia bergabung pada Genji. Ternyata bergabungnya Chuta membuat Genji lebih mudah lagi untuk bisa menguasai Suzuran, karena Chuta tahu langkah-langkah dalam menguasai sekolah itu. Lalu Chuta menjelaskan struktur kekuatan yang ada di Suzuran. Pertama ada Hideo Bando, salah satu panglima dari geng motor TFOA. Tapi di sini dia kurang aktif di Suzuran karena ia lebih memilih menjadi raja di jalanan. Lalu ada trio Ebizuka yang menguasai kelas 1. Dan ada monster yang bernama Rindaman dari kelas 2B. Dia menyendiri dan bergerak sendiri. Dia tidak akan beraksi jika tidak diganggu. Dan yang tertinggi adalah Tamao Serizawa, karena dialah orang yang hampir menguasai Suzuran saat ini dan mempunyai banyak pengikut kuat di gengnya, seperti Tokaji, Susumoto, Tokyo, dan yang baru bergabung Mikami Brother. Dan ada juga Takashi Makise yang selalu kalah oleh Serizawa, namun ia tidak pernah mau bergabung bersama geng Serizawa. Dan Makise ini memiliki anak buah yang sangat setia kepada Makise. Meski jago baku hantam, ternyata Makise sangat lemah terhadap cewek. Mendengar hal itu, Tagiri langsung punya ide agar Makise mau bergabung bersama Genji. Mereka bertiga berencana mengajak Makise berkencan dengan seorang wanita untuk dijodohkan. Setelah itu, Genji menemui Makise dan mengajaknya ke grup kencan. Melihat hal itu, Makise langsung menerima ajakan Genji. Singkat cerita, Genji mengajak Ruka dan temannya untuk datang ke grup kencan. Di sana, Makise dikenalkan kepada temannya Ruka. Namun saat baru bertemu, gobloknya Makise langsung ngecrot duluan. Ditambah lagi, Makise bertingkah aneh yang membuat ceweknya takut. Melihat hal itu, Tagiri langsung menjalankan rencana keduanya dengan menyuruh Chuta berpura-pura mengganggu mereka. Namun itu langsung ketahuan karena Tagiri keceplosan menyebut nama Chuta saat ditusuk oleh Ruka, yang membuat rencana itu gagal total. Dan karena kegagalan itu membuat Genji malah nangis. Sedangkan Tagiri mengajak Makise untuk ke panti pijat plus. Tapi ketika Tagiri menceritakan suasana panti pijat, Makise malah cerot lagi. Ini si anjing lemah syahwat banget nih. Karena celananya yang sudah basah, Genji pun membelikan celana baru untuk Makise. Tapi ternyata celana itu untuk wanita dan membuat mereka bertiga tertawa lepas di sana. Dan saat pulang, Makise yang sudah nyaman bersama Genji menyerahkan kelasnya dan bergabung dengan gengnya Genji. Kini anggota Genji sudah bertambah. Dan ditambah lagi Makise ingin mengajak Izaki yang menguasai kelas D. Tetapi sebelum bergabung, Izaki malah ngetes Genji dulu dengan cara mengeroyoknya. Terlihat di awal baku hantam, Genji mampu melawan mereka. Namun karena jumlah yang terus bertambah membuat ia kewalahan dan babak belur. Di sini Genji terus bangkit meski akhirnya dia harus dikoplok hingga pingsan. Dan karena melihat Genji yang pantang menyerah, membuat Izaki memutuskan untuk bergabung. Keesokan harinya Izaki resmi bergabung
dengan ditandai oleh menyalakan udut bareng bersama Genji. Dan geng Genji itu diberi nama GPS atau Genji Perfect Seiha. Anjing. Dan mereka merayakan kelahiran GPS di sana. Sedangkan Serizawa dan Tokio yang melihat itu menjadi waspada karena anggota GPS yang terus bertambah. Tapi Tokaji yang melihat hal itu diam-diam merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa. Ia mengeroyok Izaki hingga babak belur dan menggantungnya dengan terbalik. Gokil. Genji yang melihat hal itu langsung berniat balas dendam kepada Serizawa karena ia menyangka jika Serizawa adalah pelakunya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Izaki karena sekarang anggotanya yang masih kalah jumlah dan si Genji hanya bisa uring-uringan. Malam harinya Genji dan Makise datang ke bar untuk refreshing. Tapi tidak lama kemudian mereka berdua melihat Serizawa dan Tokio datang juga ke sana. Dengan cepat Genji langsung menghampiri dan menantang Serizawa untuk beku hantam karena ia mengira Serizawa yang menghajar Izaki hingga babak belur. Mendengar hal itu Serizawa mengelak karena dia tidak merasa melakukannya. Namun tiba-tiba di sini Tokio langsung kejang-kejang dan pingsan. Yang ternyata di sini Tokio mempunyai penyakit kanker otak. Dan jika dioperasi hanya 30% peluangnya untuk selamat. Keesokan harinya Genji menghajar siswa-siswa Suzuran dan memaksa untuk bergabung meskipun Makise menahannya. Ditambah lagi Chuta yang dihajar oleh Tokaji karena ia mencoba merekrut kelas 2. Genji yang semakin tidak terkendali nekat ingin menghajar Serizawa yang membuat Makise keluar dari GPS. Jadi alasan Makise selalu menahan Genji untuk tidak baku hantam bersama Serizawa karena dalam tradisi Suzuran jika pemimpinnya kalah maka anggotanya terbilang sudah kalah. Lalu Genji pun curhat kepada Tagiri. Ia malah berniat untuk berhenti menguasai Suzuran. Mendengar hal itu Tagiri memberi motivasi kepada Genji dan seketika Genji bangkit kembali. Dalam obrolan itu Tagiri baru mengetahui bahwa Genji adalah anaknya Hideon, yaitu bos Yakuza dari klan Hyoshikai, yang ternyata itu adalah musuh Yakuza dari klan Sosu, bos dari Tagiri. Setelah bangkit kembali Genji menemui Makise dan mengajaknya kembali bergabung ke GPS, dan si Makise langsung menerimanya. Bersamaan hal itu Tagiri dipanggil bosnya yang bernama Joji. Dan ternyata bosnya ini sudah mengetahui Tagiri berteman dengan Genji. Lalu ia memberi Tagiri pistol dan menyuruhnya untuk membunuh Genji. Tak ada pilihan lain, ia mengambil pistol itu. Namun bukannya menemui Genji, ia malah pergi ke markas klan Yushikai. Ia menemui Hideon dan memberi surat untuk Genji. Di tempat lain, Tokaji membuat rencana untuk menghancurkan GPS tanpa sepengetahuan Serizawa lagi. Ia menyuruh Bando untuk menculik Ruka dengan imbalan Tokaji akan membantunya untuk mengkudeta ketua geng motornya. Yang ternyata si Bando ini tidak menyukai ketuanya yang bernama Hideomi karena ia licik dan merekrut anggota baru sesukanya. Genji yang tahu jika Ruka diculik oleh Bando dengan cepat langsung datang ke markas geng motornya dan langsung menghajar mereka. Genji mulai menyadari semua itu adalah rencana adu domba Tokaji agar GPS dan TFOA berperang, yang akan membuat geng Serizawa mendapat keuntungan. Lalu Bando memberitahu tempat penyekapan Ruka adalah di markas Tokaji. Dengan cepat mereka datang ke markasnya Tokaji dan ternyata di sana juga ada Serizawa. Serizawa yang mendengar maksud kedatangan Genji langsung marah karena kedua kalinya dia difitnah atas kelakuan Tokaji dan ia langsung menghajar Tokaji di hadapan mereka. Melihat situasi seperti itu, Genji langsung menantang Serizawa perang esok hari jam 5 sore. Saat pulang ke rumah, ayahnya Genji memberikan surat dari Tagiri yang berisi Tagiri ingin mengorbankan nyawanya karena melanggar perintah dari bosnya.
Dan esok harinya tibalah hari pertempuran. Kedua geng terbesar di Suzuran, yaitu GPS dan Serizawa Army. Terlihat hari itu turun hujan yang sangat deras, dan terlihat Genji mengumpulkan pasukannya. Di tengah perjalanan, Genji membuang payungnya yang diikuti seluruh anggotanya untuk OTW ke medan pertempuran. Dan di sini emang momennya epic banget, coy. Terlihat Serizawa Army yang sudah menunggu di lokasi mengajak Tokaji untuk ikut berperang dan memenangkannya untuk hadiah kepada Tokyo yang sedang dioperasi. Dan inilah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah Genji berteriak, semua pasukan langsung menyerang dan pertarungan pun dimulai. Terlihat juga trio Ebizuka yang memantau pertempuran dari atas gedung. Dan dari segi jumlah, Serizawa lebih unggul karena Serizawa Army memiliki 100 pasukan, sedangkan dari GPS hanya berjumlah 70 orang. Namun GPS cukup mampu mengimbanginya. Terlihat peperangan itu cukup sengit, hingga akhirnya di tengah-tengah pertempuran Bando dan anak buahnya datang dan membantu geng GPS. Kini peperangan itu menjadi seimbang, 100 melawan 100. Singkat cerita, semua orang di sana tumbang, yang kini hanya menyisakan Genji dan Serizawa. Tibalah penentuan siapa yang pantas untuk menang dalam pertarungan ini. Terlihat keduanya saling menghajar hingga babak belur. Namun baku hantam itu sangat sengit dan sama-sama bertahan. Hingga pada akhirnya Genji memberikan pukulan terakhirnya yang membuat Serizawa tumbang dan tak bisa bangun lagi. Sedangkan Genji masih bisa berdiri walaupun sempoyongan. Dan itu artinya peperangan ini dimenangkan oleh GPS. Setelah itu Serizawa mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan Tokyo selamat dari operasinya. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan Tagiri yang sudah siap dieksekusi oleh bosnya karena telah melanggar perintah untuk membunuh Genji. Setelah ditembak, Tagiri pun langsung tercebur ke dalam kolam itu. Hingga sampai dasar kolam, ia baru menyadari bahwa dirinya masih hidup dan langsung naik ke atas dengan kebingungan. Ternyata ia menggunakan jas yang diberi oleh bosnya, dan jas itu adalah anti peluru. Mengetahui hal itu, ia berterima kasih kepada bosnya karena masih diberi kesempatan. Namun ia harus menghilang dari kota dan berpura-pura mati. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan Genji yang akan baku hantam dengan Rindaman. Pertarungan itu juga disaksikan oleh Tokyo dan Serizawa. Dan bisa kita ketahui bahwa mengalahkan Rindaman adalah misi terakhirnya sebelum menguasai Suzuran. Namun Genji malah langsung tepar dengan 2 koplokan Rindaman. Dan di sini ternyata Genji masih bisa bangkit. Ia langsung melompat untuk mengoplok Rindaman dan film pun berakhir. Gokil sih emang ini filmnya. Wajar aja banyak didolakan anak-anak STM karena emang ceritanya tuh hampir kayak suasana di STM Indonesia gitu. Dan kesimpulan dari film ini yaitu jadilah kuat dan tampan, karena Genji nggak akan sekeren ini kalau nggak tampan. Coba kalian bayangin kalau Genji mukanya kayak gini. Pastinya Ruka nggak bakal suka nih sama Genji. Nah, itu dia alur cerita dari film Crow Zero 1. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Gua Mr. K, sampai bertemu lagi di film selanjutnya. See you.